apa yang dimiliki oleh teman-teman Gen Z saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan masih ada gap. Setidaknya ada 3 sih sebabnya. Pertama adalah teknologi yang terus berubah secara cepat. Jadi kadang-kadang apa yang kita pelajari di institusi pendidikan dengan apa yang dipakai atau apa yang dibutuhkan di korporasi itu berbeda. Dan itu kan sebenarnya membutuhkan kecepatan ataupun agility dari para calon pekerja ini untuk bisa cepat belajar supaya catch up dengan semua perubahan teknologi yang baru. Jadi yang namanya upskilling itu udah harus jadi bagian dari teman-teman Gen Z ini. Jadi mereka bukan cuma harus pintar tapi juga learn how to learn gitu. Jadi belajar bagaimana cara belajar yang efektif supaya apa? Supaya ketika apapun perubahan yang terjadi, mereka bisa catch up dengan cepat. Sebab kedua adalah adanya ketidakmatchan nih, ketidakcocokan antara yang dimiliki oleh Gen Z, yang dimiliki oleh calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Ini bisa mencakup banyak hal, bisa jadi soft skills-nya atau technical skills-nya. Dan yang ketiga justru soft skills yang memang dibahas nih by research kita telusuri bahwa memang soft skills masih menjadi isu utama. Kadang-kadang orang lulus kuliah ataupun lulus SMK begitu ya, yang diekspektasi sudah siap bekerja begitu, kenyataannya memang masih belum. Kadang-kadang permasalahan itu muncul dari sisi soft skills, baik itu komunikasinya, kolaborasinya, bagaimana dia menghandle masalah, just problem solving gitu, bagaimana mereka juga menginfluence orang untuk ikut ke idenya mereka, itu juga masih menjadi persoalan gitu. Hal-hal lain yang juga menjadi persoalan adalah soal inisiatif atau bagaimana mereka bersikap proaktif ketika dihadapkan pada kendala. Nah ini nih yang sering jadi judgementnya orang-orang terhadap Gen Z juga gitu. Mereka seringkali dianggap lemah, lembek, rapuh gitu ya. Karena memang ketika diberikan challenge nggak bisa catch up atau nggak bisa menyelesaikannya dengan baik, tapi minta healing melulu gitu misalnya. Nah ini juga yang juga masih menjadi problem. Kita itu mengassess sekitar 1151 Gen Z dengan berbagai tingkatan pendidikan. Ada yang lulusan SMK, ada yang lulusan S1 gitu, ada yang fresh graduate sudah lulus gitu ya. Kita punya data 1150-an Gen Z yang memang kita cek nih soft skills-nya. Nanti aku bisa share juga kira-kira grafiknya seperti apa. Kurang lebih mereka itu memang masih punya areas for development di beberapa skills atau competencies. Yang paling tinggi poinnya itu customer service. Terus yang menengah yang apa ya? Kalau kuning itu artinya apa? Kuning itu membutuhkan pengembangan tapi bukan pengembangan yang signifikan. Jadi kalau merah itu memang butuh pengembangan signifikan. Kalau hijau itu berarti sudah cukup baik. Yang cukup baiknya cuma 1 berarti. Dari 1, 2, 3, 12 dari 12 skills yang dibutuhkan, 12 soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, baru 1 yang meeting the kebutuhan. Terus sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang masih kuning yang masih butuh pengembangan, yaitu influencing, compliance, result oriented, self control, planning and execution, sama leading team. Nah yang lucunya adalah yang merah-merah ini adalah communication, stress resilience, initiating action, managing work, sama collaboration. Nah yang agak kontradiktif menurut aku, mungkin nanti Mbak Ade bisa, ini kenapa gitu ya kan. Influencingnya bagus, maksudnya kayak kuning lah 2.85 nih gitu ya. Tapi kayak communication sama collaborationnya merah. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau aku nih, how to interpret the data. Aku jadi orang bego aja lah di sini ya, gitu. Nanti mungkin akademisi ini bisa membantu aku untuk mengerti dan mungkin penonton juga atau pendengar juga begitu. Maksudnya cuman jago nge-influence tapi gak bisa komunikasi tuh maksudnya gimana sih? Dalam komunikasi itu ada satu aspek yang namanya active listening gitu. Jadi justru dari seluruh yang kita assess, key behavior untuk listening itu agak banyak yang kurang untuk Gen Z ini. Jadi yang namanya kita berkomunikasi kan kita gak cuma menyampaikan isi pikiran kita kepada lawan bicara, tapi juga kita bagaimana menangkap sebenarnya apa sih concern dari lawan bicara kita. Jadi active listening itu part of communication. Karena yang namanya communication itu kan dua arah. Bukan ngomong doang. Tentang namanya communication tuh kayak gimana lu ngomong, enggak gitu juga, tapi gimana lu mendengar juga.
Oke, jadi si Gen Z ini maunya kayak nge-influence doang, kayak lihat gue, mungkin kalau bisa ditranslate secara simplify influence kayak gitu. Tapi dia nggak mau, bukan nggak mau, kayak kurang bisa mendengarkan orang lain. Yes, gitu. Jadi memang kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain, sebenarnya maunya orang lain nih apa sih gitu. Nah itu yang memang kami lihat di hasil assessmentnya kurang. Berarti kalau misalnya kayak gitu nggak bisa dengerin, ada kemungkinan bahwa mereka nggak bisa menerima feedback. Yes, ada satu key behavior juga dalam collaboration sebenarnya, dan collaborationnya juga masih Merah. kan ya. Di collaboration itu ada satu key action namanya atau key behavior namanya receiving feedback. Jadi feedback itu kan kalau kita dalam bekerja kita butuh memberikan feedback pada baik itu rekan kerja ataupun juga tim kita ataupun juga atasan kita. Tapi ada aspek yang juga penting yaitu receiving feedback, bagaimana mereka menerima feedback dari orang lain. Dan receiving feedback itu mau nggak mau pakai apa? Pakai active listening tentu saja gitu. Nah itu yang juga ada nyambungnya tuh. Kenapa jadinya communicationnya masih kurang, kemudian collaborationnya juga masih kurang gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana meyakinkan orang lain, mereka membuat presentation yang bagus, kenapa hal ini penting, itu mereka nggak ada kendala